Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab ini, pertemuan ke-8 Syarhul Waraqat karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita melanjutkan kemarin pembahasan masih terkait dengan masalah mubah, yaitu sisi dimasukkannya mubah ke ahkam at-taklifiyah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ustadina wal ikhwanina wa li jami'i al-muslimin. Nuwasilu qira'at al-kitab Syarh al-Waraqat Syekh Abdullah ibn Shalih al-Fauzan. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن قيل ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه ولا مشقة فالجواب من وجهين. الوجه الأول ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب، وهذا استعمال مألوف معروف في اللغة العربية وأساليبها، مثل الأسودان للتمر والماء، والأبوان للأم والأب. وقد يكون سبب التغليب أن كثيرا من الأفعال المباحة جاءت بصيغة الطلب، وهذا على قول من يرى أن المباح ليس مكلفا به، وهو مذهب الجمهور، لأنهم يفسرون التكليف بما تقدم. الوجه الثاني أن إدخال المباح مع الأحكام التكليفية لأنه يتعلق بفعل المكلف أو لوجوب اعتقاد إباحته، وكأن الخلاف لفظي لاختلافهم في تفسير لفظ التكليف. وهذا الإشكال مبني على أن أحكام الشريعة كلها تكاليف ومشقات، وهذا فيه نظر، فإن وصف أوامر الله ونواهيه بأنها تكاليف قول مستحدث بأنها تكاليف قول مستحدث. أول من استعمله المعتزلة، ولا يصح إطلاقه على جميع الأحكام الشرعية، فإن كثيرا من الفروض والواجبات فضلا عن المباحات ليست تكاليف ولا مشقات، بل هي ليست تكاليف ولا مشقات، بل هي راحة وهداية ونور. وقد وصف الله تعالى أحكام شرعه باليسر ونفى عنها الحرج. يقول ابن تيمية: ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح إنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة، كما يطلق ذلك كثير من متكلمة والمتفقهة. وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أنها غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم ولذات الأرواح وكمال النعيم. Baik, alhamdulillah. Tapi tadi kita banyak hilangnya ya di cetakan lama ya. Antum hilang juga. Padahal ke-6. Itu ke-6-nya lain ya. Antum cetakan berapa? Cetakannya.
Antum? Oh, Masya Allah tahu. Kita hilang banyak tadi. Baik, alhamdulillah. Iba juga hilang. Iya, alhamdulillah. Baik. Kata qala al-mu'allif rahimahullahu taala, fa in qila, jika dikatakan, jika ada yang bertanya, ma wajhu idkhalil mubahi fil ahkam taklifiyati? Apa sisi dimasukkannya mubah ke hukum taklifiyah? Ma'annahu la kulfata fihi. Padahal dia tidak ada kulfa padanya, tidak ada beban. Tambahan dicetakan di ayat, wala masyaqqata fihi. Kita tidak ada. Dan tidak ada masyaqqah padanya. Tidak ada masyaqqah padanya. Fal jawab, maka jawabannya. Maqalahu jumhurul usuliyin. Jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh mayoritas ahli usul. Apa yang dikatakan oleh mayoritas ahli usul. Min di sini bayaniyah. Min penjelasan. Bahwasannya, yaitu bahwasannya idkhal al-mubah, masuknya mubah fil ahkam taklifiyah, dalam ahkam taklifiyah, innama huwa ala sabili taglib. Itu mimbab golib, kebanyakan. Maksudnya gini. Ahkam taklifiyah ada 5. Kebanyakannya ditaklif. Ada 1 tidak ada beban. Karena boleh kita lakukan, boleh kita tidak lakukan. Kan 5 kan? 4 toh? Wajib ditaklif. Sunnah dibebani. Makruh dibebani. Dengan larangan. Tapi tidak jazm. Nah, haram dibebani dengan larangan. Ini kan 4. Satunya tidak dibebani. Ini membabi taklif. Ini yang banyak tadi terbebani. Mengalahkan ini yang 1. Yang tidak dibebani. Ini namanya membabil golib. Sistem kebanyakannya ada kulfanya. Kebanyakannya ada apanya? Bebannya. Kebanyakannya walaupun ada di dalamnya. Tidak ada beban. Tapi mimbab at-taglib. Belum contohkan. Sebentar. Ada isti'malun ma'rufun fil lughatil arabiyyati. Ini penggunaan biasa, dikenal dalam bahasa Arab. Wa asalibiha, dan uslubnya, caranya. Mithal al-aswadan. Contoh mereka bilang al-aswadan, 2 yang hitam, begitu terjemahannya itu. Padahal litamri wal ma', padahal itu penggunaannya untuk air dan untuk kurma dan air. Apakah air juga hitam? Paham kan? Kenapa dibilang 2 yang hitam? Padahal yang hitam itu kan kurma. Airnya bening. Putih kan begitu kan? Tapi kenapa dibilang al-aswadan 2 yang hitam? Mimba bitaglib. Kurma mengalahkan apa? Air. Demikian pula wal abuan. Kedua bapak. Kan abuan mutana dari abuan dibilang. 2 bapak. Padahal diinginkan apa? Lil wal ab, untuk bapak dan ibu. Tapi taglib, bapak mengalahkan apa? Ibu. Ditakbir dengan bapak. Tidak dibilang umman, 2 ibu. Ya kan? 2 bapak, makanya terjemahannya kedua orang tua. Padahal itu dilafaz dengan lafaz apa? Bapak. Biasa dalam lisan Arab begitu. Dia takbir dengan 1 untuk yang beda. Biasa. Iya. Ini kata beliau. Kemudian setelahnya apa dia bilang? Baca besar. Jadi selanjutnya itu kita tidak ada. Kadang. وقد يكون سبب التغليب Kadang sabab taglib. أن كثيرا من الأفعال المباحة جاءت بصيغة الطلب. Kadang sebab taglibnya, sebab taglib ya, bukan taklif. Taglib. Kadang sebab dia di mimbabil golabnya, sistem takbirnya di bab kebanyakan ini, kadang sebabnya adalah kebanyakan sigo mubah itu datang dalam bentuk tolak. Kadang sigo mubah datang dalam bentuk apa? Tolak. Misalnya apa? Wa idha halatum fastodu. Kalau kalian sudah selesai dari ihram, maka berburulah. Sigonya apa itu?
Sigonya apa itu? Tolak. Itu sisi dimasukkannya. Karena sigonya apa? Tolak. Kan padahal berburu bagi orang yang sudah ihram, hukumnya apa? Mubah. Tapi lafadznya apa? Tolak. Itu sisi dimasukkannya. Karena datang dalam lafadz apa? Tolak. Berikutnya. Ada qaulin man yara anna al-mubaha laysa mukallafan bih. Ini di atas pendapat orang yang berpandangan bahwasanya mubah bukan mukallaf. Bukan beban. Tidak dibebani dengannya. Ini pendapat yang mengatakan seperti ini dibangun di atas pendapat orang yang mengatakan bahwa mubah itu tidak ada taklif padanya. Lanjut. Jumhuri. Dan ini adalah madhabnya mayoritas ulama. Li'annahum yufassiruna at-taklifa bima taqaddama. Karena mereka menafsirkan taklif terhadap apa yang telah lewat, yaitu tadi la kulfata fi. Ya kan? Karena mereka menafsirkan mubah dengan apa? Sesuatu yang tidak ada taklif kan? Apa pengertian mubah yang telah lewat? Mubah adalah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidatihi. Apa yang tidak terkait dengan perintah, tidak pula terkait dengan apa? Larangan. Iya kan? Berarti ini kan tidak ada beban. Ini pendapat jumhur. Dibangun di atas pendapat mereka ini, maka mubah ini alasannya kenapa masuk. Mimbabi taglib. Berikutnya. Al-wajhus tsani. Konsentrasi. Sisi yang kedua. Maqala rahimahullah al-wajhus tsani. Sisi yang kedua, tadi sisi yang pertama berarti. Mimbab taglib. Sisi yang kedua. Anna idkhal al-mubahi ma'al ahkam at-taklifiyyati li'annahu yata'allaqu bi fi'lil mukallafi. Sisi yang kedua, kenapa dimasukkan mubah ke ahkam taklifiyah? Karena mubah terkait dengan perbuatan mukallaf. Ya kan? Biar mubah juga kan mukallaf lakukan. Maka sebagaimana wajib, kenapa masuk ahkam taklifiyah? Kan dia terkait dengan siapa? Perbuatannya si mukallaf. Sunnah, kenapa masuk? Karena terkait dengan perbuatan mukallaf. Makruh, terkait dengan perbuatan mukallaf. Muharram, terkait dengan perbuatan mukallaf. Mubah, kan ada dari perbuatan hamba itu, dia melakukan hal yang mubah. Sisi yang kedua kenapa dia masuk? Karena dia masuk dari perbuatan si mukallaf. Terus? Au liwujubi i'tiqadi ibahatihi. Atau kenapa dikatakan dia dimasukkan dalam ahkam taklifiyah? Karena wajib meyakini itu mubah. Yang wajib diyakini juga itu namanya apa? Kalau kita wajib meyakininya, ini mubah ini halal. Apa hukumnya? Apa maksudnya itu? Ya beban juga namanya. Karena beban itu kan ada yang dilakukan anggota badan, ada dilakukan oleh ucapan, ada juga yang dilakukan oleh siapa? Hati. Kita meyakini ini mubah, itu juga mukallaf namanya. Itu juga taklif. Paham sisinya? Terus? Wa ka'anna al-khilafa lafziyun. Maka dari sini seakan-akan perselisihan adalah apa? Khilaf lafzi, hanya sekedar khilaf dalam takbir. Ini tidak ada kulfanya, ini ada kulfanya. Maksudnya yang tadi itu haram, mubah, haram, makruh, wajib, sunnah, mukallaf karena dia harus dilakukan. Iya kan? Kalau mubah tidak ada perbuatannya karena dia perbuatan siapa? Hati. Jadi khilaf apa? Lafzi, khilaf dari sisi takbir saja. Terus Liikhtilafihim fi tafsiri lafzi taklifi. Karena mereka berbeda dalam menafsirkan apa itu taklif. Ada yang mengatakan taklif ma laisa fihi masyaqqa wala kulfah. Taklif itu tidak ada masyaqqa, tidak ada kulfah. Ada juga yang takbir dengan takbir yang lain. Terus selesai, kami sudah ada. Sampai situ kami sudah ada. Wa hadzal ijkalu mabniun ala anna ahkam syariati kulliha takalif wa masyaqqat. Iskal ini, permasalahan ini, ya kan ada semua kan? Sudah? Iskal ini, ya permasalahan ini adalah dibangun di atas dasar bahasanya hukum syariat itu seluruhnya takalif, beban dan masyaqqat dan berat dilakukan. Wa hadza fihi nadhar, tapi ini butuh diperiksa kembali. Mengatakan bahwa hukum syariat itu semuanya adalah beban, butuh untuk melihat kembali. Kenapa
Fa inna wasfa awamirillah wa nawahihi bi annaha takalif qaulun mustahdas. Karena mensifati bahwasanya perintah Allah dan larangan Allah itu adalah taklif, beban, itu pendapat baru. Awal man ista'malahul Mu'tazilah. Awal yang menggunakan kalimat ini taklif, ini beban, ini orang Mu'tazilah. Tidak ada dari kalangan sahabat yang bilang ini beban kita. Bukan. Ya kan? Tidak ada dari zaman Nabi mengatakan itu beban. Tidak ada. Ini orang pertama yang menggunakan siapa? Mu'tazilah. Ya. Wala yasihu itlaqu ala jamil ahkam syariati. Tidak sah. Tidak cocok. Kita gunakan lafaz kita dibebani atas seluruh hukum syar'i. Kenapa? Fa inna katsiran minal furud. Karena kebanyakan dari yang wajib rukun, wal wajibat dan yang wajib, furud yang rukun ya. Yang rukun, wal wajibat dan yang wajib. Fadlan anil mubahat, lebih-lebih lagi dari perkara yang mubah, laisat fiha takalif wala masyaqqat. Ada dari perkara wajib itu tidak ada beban bagi pelakunya. Bal hiya rohatun, bahkan itu adalah ketenangan. Ya kan? Ada yang wajib kita lakukan, orang beriman merasa apa? Tenang dengannya. Tenang, gembira, iya kan? Berarti dia dibebani atau tidak? Tidak dibebani. Iya kan? Wahidayah. Ada orang yang beriman melakukannya, itu hidayah dari Allah. Alhamdulillah bisa dilakukan. Wa nur. Ada beban syariat yang dibebankan, itu menjadi cahaya bagi orang beriman, bukan lagi beban. Wa qad wasafallahu ahkam syar'ihi bil yusri. Allah telah mensifati hukum-hukum syariatnya dengan kemudahan. Berarti, ya kan? Tidak ada beban, namanya perkara yang mudah. Wa nafa'an hal haraj, dan Allah nafikan pada hukum-hukum syariatnya kesusahan. Berarti tidak cocok juga digunakan bahwa lafaz syariat semuanya adalah apa? Kulfah, beban. Berarti kalau yang wajib saja tidak ada beban, apalagi apa? Yang mubah. Kalau kita katakan keluarkan mubah karena ada kulfah, ya ada dari yang wajib tidak ada kulfah. Berarti sama saja. Jadi dimasukkan, tetap dia dinamakan ahkam apa? Taklifiyah. Walaupun tidak ada bebannya. Karena ada dari yang wajib tidak dibebani. Jelas ini kan? Itu kata beliau. Makanya yaqulu Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada, oleh karena inilah lam yaji fil kitab was sunnah, tidak datang dalam kitab dan sunnah, wa kalamis salafi, dan ucapan salaf, itlaqul qaul, pengitlakan ucapan, pendapat, alal imani wal amali sholih innahu taklif. Bahwasanya keimanan dan amalan soleh itu adalah apa? Taklif. Tidak ada dalam lafaz salaf. Ini digunakan oleh orang-orang mutaakhirin karena dipakai oleh siapa? Mu'tazilah. Ya, dipakai oleh Mu'tazilah. Iya. Kama yutlaqu dzalika katsirun minal mutakallimati wal mutafaqqihati. Sebagaimana itu diitlakkan oleh kebanyakan dari ahli kalam dan ahli fikih. Dari ahli kalam dan ahli fikih. Wa innama jaa dzikru taklif fi maudhi'in nafi. Sesungguhnya dalam syariat kita datang lafaz taklif pada tempat penafian. Lihat. Kaqouli ta'ala la yukallifullah. Lihat, tempat penafian bukan tempat perintah. Berarti kan dalam perintah tidak ada taklif, kan begitu? Yang ada lafaz taklif dalam syariat kita adalah dalam tempat apa? Penafian. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ai wa in waqa'a fil amri taklif, yaitu maksudnya kalau ada dalam perintah itu taklif, beban, fala yukallaf illa qadrul wus', maka dia tidak dibebani kecuali sekadar kemampuannya. Dipahami ini? Berarti sama dengan tidak ada beban. Karena kalau kita tidak mampu, kita tidak lakukan. Boleh kita berpindah ke yang kita mampu. Berarti ada beban atau tidak? Tidak ada bebannya. La annahu yusamma jami'a syariati taklifah. Bukan dinamakan seluruh syariat itu adalah taklif. Ma'annaha ghalibuha qurratul uyun. Bersamaan dengan itu kebanyakannya adalah penyejuk mata.
wa sururul qulubi, dan ia kebahagiaan dalam hati, waladzatil arwah, kelezatan dalam ruh, wa kamalin naim, dan kesempurnaan apa? Nikmat. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Selesai. Kemudian berikutnya al-mahdur. ثم قال الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: الرابع والخامس المحذور والمكروه. والمحذور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الرابع من أقسام الحكم التكليفي المحذور، وهو لغة. الرابع من أقسام الحكم التكليفي المحذور، وهو لغة اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع، يقال حضرت الشيء إذا حرمته، وهو راجع إلى المنع، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. واصطلاحا ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال، كعقوق الوالدين وإسبال الثياب، أو الأقوال كالغيبة والنميمة، أو أعمال القلوب كالحقد والحسد. Al-mahdur al-rabi wal khamis, yang keempat dan kelima pasangannya al-mahdur wal makruh. Mahdur dan yang makruh. Yang mahdur dan makruh. Kata beliau, wal mahduru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqab ala fi'lihi. Dia adalah apa yang diberi pahala atas dia meninggalkannya dan diiqab atas dia melakukannya. Paham kan? Inilah yang haram. Ta'rif penulis ini sama dengan ta'rif wajib. Ya, perkataan beliau diberi pahala kalau ditinggalkan, kalau dia niatkan. Kalau dia tinggalkan karena tidak mampu, itu tidak dapat pahala. Paham kan? Ada orang mau mencuri mangga tapi tidak ada tangga. Akhirnya dia tidak jadi. Tidak dapat pahala. Karena apa? Tidak mampu. Iya kan? Karena tidak mampu. Ada orang mau berzina tapi tidak ada uang nih untuk membayar bugo, membayar pelaku zina. Ya kan, dia tidak lakukan karena itu. Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak mampu. Harus ada takbirnya imtisalan. Dia tinggalkan dosa itu karena niat pahala. Baru dapat pahala. Itu baru yusab. Baru yusab. Wa yu'aqab ala fi'lihi. Diiqab kalau dia melakukannya. Melakukan itu yang haram. Ini juga sama. Dikritik. Tidak diiqab. Tidak dipastikan. Dikatakan apa? Yutawa'ad. Diancam. Atau yustahak. Iya kan? Yastahiqul iqab ala fi'lihi. Berhak mendapatkan iqab kalau dia melakukan itu dosa. Karena perbuatan dosa tahtal masyiah. Selama dosanya apa dosa? Selain syirik. Kalau dia berzina, di bawah kehendak Allah. Kalau dikehendaki diampuni, kalau tidak dikehendaki dia siksa kadar dosa. Dipahami ini? Ini pengertian beliau sama dengan sebelumnya. Iya. Wal makruh. Makruh ma yusabu ala tarkihi. Butuh koid. Apa yang diberikan pahala atas dia meninggalkannya. Kalau dia niatkan. Kalau dia niatkan. Dia meninggalkan yang makruh karena warok. Misalnya. Ya kan? Ingin hati-hati. Karena Allah. Dapat pahala. Wala yu'aqab ala fi'lihi. Tidak diiqab atas perbuatannya. Ini makruh. Kata bala ar-rabi min aqsamil hukmi taklifi. Yang keempat dari pembagian hukum taklifi al-mahdur, yang mahdur. Wahologotan dia secara bahasa ismu maf'ul minal hadr. Dia isi maf'ul dari hadr dan mahdur. Bimakna al-mana'. Maknanya al-mana' yang dilarang. Yang dilarang. Yuqal dikatakan misalnya secara bahasa hadartu syai'a. Saya menghadar sesuatu itu. Ai idza haramtahu, kalau antum mengharamkannya. Apa artinya mengharamkannya? Wa huwa raji'un il raji au wa huwa raji'un ilal man'i, yaitu kembali ke makna melarang. Iya, melarang. Wa min qaulu ta'ala, di antara makna bahasa adalah firman Allah taala, wa makana ata'u rabbika mahdura. Tidaklah pemberianmu itu mahdura. Mahdura artinya mamnu. Ditahan, dilarang. Iya. Sementara secara istilah adalah ma talaba syar',
Jadi mahdur itu diminta juga. Apa yang diminta dituntut oleh syariat, tapi yang diminta adalah tarkahu, untuk meninggalkannya. Tolaban jaziman, dengan permintaan tuntutan yang harus. Minal af'al, apakah itu berupa perbuatan? Ka'ukukil walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Wa isbalit tau, ini wa isbalut thiyab, karena isbalut thiyab itu perkara yang haram, bukan perkara yang sunnah. Kita tidak isbal. Ini perkara yang haram. Kalau orang turunkan celananya di bawah mata kaki, itu termasuk perkara yang mahdzur, perkara yang dilarang karena diancam dengan neraka. Ya, awil akwal, atau perbuatan, kal ghibah wan namimah, seperti ghibah dan namimah, atau amal al qulub, atau amalan hati, kal hiqd wal hasad, hasad, dengki dan hasad. Iya, terus Allah wal qaidul awal li ikhrajil wajibi wal mandubi wal mubahi, wal qaidul tsani li ikhrajil makruhi. Itu perkataan ma talaba syar'u tarkahu, apa yang diminta oleh syariat untuk meninggalkannya, itu untuk mengeluarkan yang li ikhrajil wajibi, untuk mengeluarkan yang wajib, wal mandub, sunnah, wal mubah. Karena tidak diminta untuk meninggalkannya, malah diminta untuk melakukannya. Wal qaidu tsalits, qaid yang asani yang kedua, yaitu talaban jaziman, ini li ikhrajil makruh, untuk mengeluarkan apa yang makruh, karena makruh nanti akan datang. Dia tolak goir jazim, permintaan yang tidak harus. ثم قال رحمه الله والحرام ضد الحلال يقال هذا حلال وهذا حرام كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. وأما قول الأصوليين الحرام ضد الواجب فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب كما تقدم. Haram, kalau wal haramu tiddul halali. Haram lawan dari halal. Haram lawan dari apa? Halal. Kalau dibilang haram berarti tidak halal. Kalau dibilang halal berarti tidak haram. Dikatakan hada halal, ini halal. Wa hada haram, ini haram. Sebagaimana Allah katakan, wala taqulu, jangan kalian katakan, lima tasifu alsinatukum al-kadiba, terhadap apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian yang dusta, ini halal, ini haram, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan usuliyin, haram lawan dari wajib. Haram lawan dari wajib, ucapan usuliyin. Ini dilihat dari pembagian ahkam taklifiyah. Kan ahkam taklifiyah kan ada yang apa? Ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Haram lawan dari apa? Wajib. Kalau dalam 5 ini. Haram lawan dari wajib. Kan tidak boleh. Berarti kalau dibilang tidak boleh, berarti haram kan? Berarti kalau dibilang boleh, sudah diperintahkan, berarti wajib. Lawannya dari sisi itu. Sebagaimana telah lewat. Terus. وحكم المحرم ما ذكره المؤلف من أنه يثاب على تركه لكن بقصد امتثاله وذلك بأن يكف عن المحرم امتثالا لنهي الشرع وذلك بأن يكف عن المحرم امتثالا لنهي الشرع قاصدا بذلك وجه الله تعالى بذلك وجه الله تعالى فلو تركه لنحو خوف من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجز سلم من الإثم لأنه لم يرتكب حراما ولكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجه الله بترك للحرام. Masya Allah. Hukum yang diharamkan. Itu apa yang disebut oleh penulis rahimahullah. Min annahu yuthabu ala tarkih. Bahwasanya dia diberikan pahala atas dia meninggalkannya. Lakin biqasdil imtithali. Akan tetapi kalau dia maksudkan ketaatan. Wadhalika maksudnya contohnya apa? Demikian itu bi'an yakuffa. Dia tahan. Anil muharram dari yang diharamkan itu. Imtithalan karena ketundukannya. Linahi syar'i. Terhadap larangan syariat. Qasidan bidzalika wajh Allah. Dia maksudkan dengan meninggalkannya itu wajah Allah Subhanahu wa taala.
Falau tarokahu linahwi khaufin. Kalau dia meninggalkan karena takut min makhluk, takut dari orang. Dia tidak lakukan karena malu, karena takut. Au hayain atau karena malu. Au riyain atau karena riya. Ya, dia tinggalkan karena riya. Ingin dilihat. Ya, jadi ada dosa ini tapi dia tidak lakukan karena mau dilihat. Oh iya tahu, tidak dia lakukan. Tidak dia lakukan. Ya, au ajzin atau karena tidak mampu saja. Dia tidak lakukan karena tidak mampu. Paham kan? Dia tidak lakukan karena tidak mampu. Salima minal ism, selamat dari dosa. Selamat dari dosa kan tidak lakukan. Karena perbuatan jelek itu kalau diniatkan saja tidak dilakukan, tidak dosa. Paham kan? Maka dia selamat dari apa? Dosa. Tapi kenapa? Li'annahu lam yartakib haraman. Dan dia tidak melakukan itu yang haram. Walakin la ajrolahu. Akan tetapi tidak ada pahalanya. Ini bedanya. Akan tetapi tidak ada apa? Pahalanya. Li'annahu lam yaqsud wajhallahi bitarkilil haram. Karena dia tidak maksudkan wajah Allah dengan meninggalkan yang haram itu. وقال حفظه الله وأما فاعل المحرم بلا عذر فهو مستحق للعقاب ولا يلزم تحقيقه فهو تحت المشيئة وتقدم الكلام على ذلك في باب الواجب ويسمى المحرم محظورا كما عبر به المصنف. Ya, sampai situ ya. Supaya makruh tersatukan di pertemuan berikutnya. Iya. Enggak, atau selesaikan sampai setelahnya sedikit sebentar. Baik. Kata beliau rahimahullah, adapun pelaku dari yang diharamkan tanpa udur, maka berhak mendapatkan iqab. Itu takbir yang benar. Fahuwa mustahikun lil iqab. Dia berhak. Kalau penulis tadi kan dia pastikan di iqab. Paham kan? Berhak mendapatkan iqab. Itu satu lafaz itu tergambar dari akidah. Satu lafaz itu tergambar dari akidahnya. Dia berhak mendapatkan iqab. Tidak harus terjadi. Kan namanya berhak. Tidak harus terjadi. Kan kata al-masyi'ah. Fahuwa tahat al-masyi'ati, dia di bawah kehendak Allah. Dan telah lewat pembicaraan hal itu di bab wajib. Dinamakan yang diharamkan juga itu mahdzur. Sebagaimana ditakbir oleh penulis. Terus. Wal makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. هذا الخامس من الأحكام التكليفية وهو المكروه وهو لغة اسم مفعول مشتق من الكراهة وهي البغض فالمكروه بمعنى المبغض بوزن اسم المفعول واصطلاحا ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازما كالالتفات في الصلاة بالركبة والأخذ والإعطاء بالشمال. والقيد الأول لإخراج ما تقدم في المحظور والقيد الثاني لإخراج المحظور. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. Ini yang kelima. Minal ahkam taklifiyah. Ini yang terakhir dari ahkam taklifiyah. Dia adalah huwal makruh. Dia adalah yang makruh. Wahologotan dia secara bahasa ism maf'ul. Dia isim maf'ul. Makruh itu isim maf'ul dari kariha yakrahu. Dah, karohatan. Karihun makruh isim maf'ul. Mustaq minal karohah. Diambil dari kata al-karohah, masdar. Tahu kan? Diambil dari kata apa? Al-karohah. Masdar dari kata apa? Kariha. Itu masdar dari kata karuha. Karohatan. Wahyal bugdu. Itu dia yang dibenci. Fal makruh bimakna al-mubghad. Maka makruh bermakna yang dibenci. Biwazni ismil maf'ul. Dengan wazan isim
maf'ul. Al-mubghad. Paham kan? Dari kata abghadha yubghidu ibghadon mubghidun mubghadun. Wazan isim apa? Maf'ul. Paham kan? Nah, ini masalahnya nanti kalau mau naik ke sini jadi harus bahasa dulu. Nah, itu bahasa itu membuka kita ini semua. Nanti gimana cara kita tahu ini? Isim maf'ul. Nah, kita tidak tahu isim maf'ul itu apa. Paham kan? Jadi semuanya harus bahasa Arab. Baru naik ke yang lain. Dari alat-alat yang lain. Wastilah dan secara istilah. Ma tolabas syar'u tarkahu. Apa yang diminta oleh syariat untuk meninggalkannya. Jadi itu makruh. Bukan berarti, boleh jika makruh. Bukan. Diminta untuk meninggalkannya. Hanya saja tolaban ghairi jazim. Permintaannya tidak pasti, tidak harus ditinggalkan. Ya. Kal iltifati, seperti apa yang makruh? Seperti al iltifati fi sholati birraqbah. Seperti berpaling dengan apa rokbah? Leher di dalam sholat. Ya, kan dalam sholat kalau kita iltifat, ya kalau kita matanya ke kiri ke kanan tidak masalah. Tapi kalau sudah pandang dengan leher balik begini, itu hukumnya apa? Makruh, tidak batal sholat. Kalau hanya kepala saja, itu makruh. Tapi kalau dengan badan, baru. Nah, jadi mata tidak makruh. Tapi kalau dengan leher, sudah makruh. Hanya mata tidak makruh. Ya, kalau matanya ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau sudah lehernya, makruh. Kalau sudah badan, tidak boleh. Paham kan? Karena sudah tidak ke kiblat lagi. Karena sudah tidak ke kiblat lagi. Itu makruh. Wal akhdi wal i'tabis shimal. Demikian pula mengambil dan menerima dengan tangan kiri. Mengambil dan menerima dengan tangan kiri. Hukumnya apa? Makruh. Dilarang oleh syariat. Tapi tidak jazm. Tidak jazm. Terus. Tadi. Oh sudah ya. Afwan. Poin yang pertama. Untuk mengeluarkan apa yang telah lewat dari mahdur. Yaitu untuk mengeluarkan tadi yang. Mandub. Wajib. Mubah. Itu maksudnya. Poin yang kedua. Liikrajil mahdur. Poin yang kedua. Untuk mengeluarkan yang mahdur. Kan dia. Kalau mahdur kan. Jazm. Kalau ini goir. Jazm. Makruh. Buahnya. Diberi pahala yang meninggalkannya karena Allah dan tidak diikop yang melakukan. Tidak diikop yang melakukannya. Kemudian yang terakhir itu penting itu untuk memahami makruh di sisi ulama. Karena banyak di sana orang ketika kita bilang ini Imam Syafi'i. Jadi kita kadang terjemahkan ucapan imam dengan kata haram. Kadang-kadang ada orang membantah, Imam Syafi'i bilang makruh, kok dia terjemahkan haram? Dia terjemahkan apa? Haram. Ini tidak paham berkata Imam Syafi'i dia bilang begitu. Salah terjemah. Dia bilang salah terjemah, kamu yang masalah. Tidak paham istilah ulama terkait dengan makruh. Ini penting istilahnya itu. Penggunaan para ulama untuk kata makruh. Supaya nanti kita paham ketika imam ini bilang makruh, ada maksudnya. Ada maksudnya. Ada 3 penggunaan insya Allah kita ambil di pembahasan berikutnya.